Hai teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas sebuah alur film action yang dijamin cukup seru dan menegangkan. Film ini berkisah tentang seorang ayah yang merupakan seorang pembunuh bayaran, mendapat sebuah misi yang sama dengan anaknya yang merupakan seorang agen pasukan khusus kepolisian, yaitu membantai pasukan kelompok mafia paling brutal yang akan mengancam jutaan nyawa warga sipil Amerika. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan tim pasukan khusus DEA yang sedang dalam perjalanan untuk menggerebek markas produksi obat-obatan terlarang. Tim pasukan ini dipimpin oleh agen khusus bernama Tony dan tangan kanannya yang bernama Juan. Tidak hanya sebatas rekan kerja, Juan dan Tony ternyata juga bersahabat baik. Saat ini Juan sedang berbahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Tony pun turut senang karena ia tahu sahabatnya itu memang sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Small timers before they become Akhirnya mereka sampai ke markas tersebut. Tony lantas menugaskan Juan untuk menunggu di dalam mobil saja karena ia khawatir sahabatnya itu akan kenapa-napa, karena misi penggerebekan ini terlalu beresiko. Singkat cerita, sebagian besar anggota kartel berhasil diringkus. Tony dan anggota lainnya naik ke lantai atas dan berhasil meringkus seorang bandar, beserta si tukang pukul bertubuh tegap yang bernama John. Saat ingin dibawa, John malah memberontak hingga terjadilah baku tembak. Dengan sigap, John meloncat ke bawah dan berhadapan dengan Juan yang kebetulan sedang menunggu di luar. Sialnya, Juan tewas ditembak oleh John. Dan sialnya lagi, John berhasil kabur. Jelas Tony sangat terpukul atas kehilangan sahabat baiknya tersebut. Ketakutan Tony akhirnya terjadi kalau Juan tidak sempat merasakan momen menjadi seorang ayah seperti yang ia impikan selama ini. Oh my God. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Nick. Diketahui kalau Nick merupakan seorang pembunuh bayaran senior yang biasa bekerja untuk pemerintah. Saat sedang bersantai, Nick dihampiri oleh Michael, rekan baiknya yang bekerja di pemerintahan. Michael berkata kalau pemerintahan kembali akan memakai jasa Nick dalam sebuah misi yang terbilang lumayan sulit. But I mean, you know what my day is like? Possibly going to town. Like to spend the rest of your days. Awalnya Nick menolak sebab ia sudah lama pensiun, apalagi usianya kini sudah tidak lagi muda. Tetapi setelah dibujuk dan diiming-imingi imbalan yang besar, akhirnya Nick pun tergiur dan bersedia menerima misi tersebut. Misinya adalah menghabisi kelompok kartel besar asal Meksiko yang saat ini menguasai market penjualan barang haram di setiap pelosok kota di negara Amerika. Who's the other guy? Jesus. They have a cargo shipment coming into Mexico. I'll live with you on this. Beralih ke kantor polisi, Tony tampak masih belum bisa melupakan kematian tragis yang menimpa sahabat baiknya, yaitu Juan. Atasannya yang bernama Roy menyarankan agar Tony mengambil cuti selang beberapa hari sampai pikirannya kembali tenang. Tetapi Tony menolak karena hanya dengan bekerja ia baru bisa sedikit melupakan yang terjadi. Tak lama istri Juan yang bernama Maria datang menghampiri Tony. Di sini Maria meminta Tony untuk berjanji kalau ia akan segera menangkap orang yang telah menghabisi Juan, suaminya. Yeah, Interpol, Europol, It's good business. I'm going to give you exactly who you really. Setelah itu Roy dan Tony mulai menginterogasi Gary, sang bandar yang berhasil mereka tangkap. Tony bertanya terkait siapa dalang yang menjadi pemasok utama barang haram tersebut. Gary berkata kalau ketuanya bukan hanya menjadi pemasok barang haram ke Amerika, tetapi ia punya rencana besar di balik itu semua. Dan Gary baru akan memberikan informasi terkait rencana besar tersebut kepada pihak polisi, asalkan ia mendapat keringanan hukum serta perlindungan penuh terhadap saksi kunci. Gary juga meminta diizinkan untuk menginap di sebuah hotel bintang 5 1 hari saja. Ketua polisi pun menyetujui permintaan dari Gary.
No more until you make me It sounds like a snake just willing to give up. some water, but it has to be sparkling water. Di keesokan harinya terlihat Nick sedang mempersiapkan senjatanya untuk mulai beraksi. Setelah mendapat info alamat keberadaan sang target, Nick pun segera meluncur ke sana. Dari info yang ia dapat, sang target ternyata menginap di sebuah hotel mewah. Terlihat Nick mulai mengawasi hotel tersebut, sebelum akhirnya ia akan beraksi pada sore nanti. Singkat cerita, Nick pun sudah berada di spot yang tepat untuk membidik sang target. Ternyata target Nick adalah Gary, yang merupakan saksi kunci terkait ketua kartel besar yang sedang mereka incar. Saat sedang bersiap-siap akan membidik sang target, tiba-tiba Tony dan anak buahnya datang menjemput Gary untuk dibawa lagi ke kantor polisi sesuai kesepakatan awal. Namun hal itu tak lantas membuat Nick membatalkan aksinya, dan inilah yang ia perbuat. Tony kemudian mendatangi arah peluru tersebut untuk menangkap si pelaku. Sebenarnya Tony tanpa sengaja berpapasan dengan Nick alias si pelaku, tetapi tentu saja mereka tidak akan curiga kalau sniper jitu alias si penembak merupakan kakek tua yang sudah mulai renta. Hingga akhirnya Nick pun lolos begitu saja tanpa hambatan sedikit pun. Di kantor polisi, Tom memberi arahan kepada semua anak buahnya termasuk Tony untuk mulai mengawasi sekelompok orang penting yang dicurigai salah satu dari mereka merupakan ketua kartel yang sedang mereka incar. We have eyes on the place. But no one will fall by no one. Singkat cerita, Tony dan anak buahnya saat ini sedang mengintai kelompok yang dimaksud, yang sekarang sedang berkumpul di sebuah restoran elit. Sayangnya rekaman CCTV yang berhasil mereka retas mengalami kendala pada audio, sehingga mereka tidak bisa mendengar percakapan kelompok tersebut. Akhirnya Tony pun berinisiatif untuk menyusup ke dalam ruangan tersebut dengan menyamar sebagai pelanggan. Tetapi sayangnya Tony hanya diperbolehkan menunggu di luar, karena yang bisa masuk ke ruangan khusus tersebut hanyalah tamu VIP saja. Lalu Tony melihat seorang koki di ruangan itu sedang beranjak keluar untuk membeli beberapa bahan makanan. Tony pun mencoba mendekati koki itu untuk mencari informasi. Namun si koki yang diketahui bernama Mina ini sedikit jual mahal saat Tony mengajaknya berkenalan. Namun setelah Tony memberitahu gelar yang ia miliki, barulah Mina mau berkenalan dan ngobrol dengan Tony. Tony pun meminta bantuan Mina untuk memasang alat penyadap suara di ruangan tersebut. Awalnya Mina menolak, karena jika ketahuan maka nyawanya akan terancam. Tetapi karena terus dirayu oleh Tony, akhirnya ia pun bersedia untuk membantu. I do this thing for you. You're not even my type. Ouch. Di malam harinya, Tony memantau Mina yang sedang memasang alat penyadap tersebut di ruangan itu. Namun ternyata kakek Nick juga memantau tempat tersebut, karena ternyata sekelompok orang yang dipantau oleh Tony juga merupakan target yang akan ia bantai. Thank you, but I prefer to pay for everything else. Singkat cerita, kelompok itu tiba di restoran tersebut untuk membahas sesuatu yang penting. Namun tanpa disangka mereka malah memesan ruangan lain, sehingga Tony pun tak bisa lagi memantau mereka lewat alat monitor rekaman. Di balik itu, Nick terlihat mulai menyusup ke dalam lewat pintu darurat. Pada akhirnya kita akan diperkenalkan dengan si ketua kartel yang sedang diincar oleh Tony. Ia diketahui bernama Raffi. Pasokan barang haram berskala besar yang diselundupkan oleh Raffi ke Amerika ternyata baru permulaan saja. Tujuan utama Tony sebenarnya adalah untuk melumpuhkan perekonomian di negara tersebut. Bahkan Raffi sengaja memakai jasa seorang ilmuwan untuk menciptakan sebuah alat super canggih dalam memuluskan rencana besarnya tersebut. Dengan alat canggih tersebut, mereka bisa membuat seluruh aliran listrik di Amerika mati total. Hingga dengan begitu, sistem perdagangan di negara itu akan terganggu. Dan secara otomatis perekonomian pun akan mulai merosot secara drastis. Tak lama kemudian Nick pun muncul dan langsung melakukan penyerangan. Sebagian besar rekan bisnis Raffi tewas ia bantai. Sayangnya Raffi dan anak buahnya yang masih tersisa berhasil kabur. Tony pun sampai di tempat tersebut, namun lagi-lagi ia datang terlambat.
karena kelompok Raffi dan kakek Nick sudah berhasil melarikan diri. What money? Di keesokan harinya terlihat Raffi dan sang ilmuwan sudah berada di rumah aman. Karena kejadian tadi malam, Raffi pun mendesak si ilmuwan untuk menyempurnakan fungsi alat canggih tersebut secepat mungkin. Karena yang tadi malam itu baru tahap percobaan saja. Si ilmuwan bersedia, tetapi ia meminta bayarannya dinaikkan menjadi 50 juta dolar. Tanpa ragu, Raffi pun menyetujuinya. How long will it take? Tony mendapat info kalau Raffi akan mengadakan sebuah pesta malam ini, dan ia pun menghadiri pesta tersebut. Tetapi sesampainya di sana, Tony tak menemukan Raffi. Mina juga ada di sana sebagai chef di pesta tersebut. Good evening, sir. Hope you're enjoying your... Ternyata pesta itu hanyalah jebakan dari Raffi untuk memancing Tony datang ke sana. John, si bodyguard Raffi, berkata kalau Tony lah yang telah menggerebek salah satu markas haram milik Raffi dan hampir saja membuat ia tertangkap. Setelah mengetahui akan hal itu, Raffi langsung menugaskan John untuk menghabisi Tony malam itu juga. Tanpa sepengetahuan Raffi, ternyata kakek Nick juga menghadiri pesta tersebut. Dan Tony pun melihat Nick, sama dengan pria yang pernah ia lihat di TKP penembakan sebelumnya. Tony pun curiga kalau Nick terlibat dalam pembantaian tersebut. Namun saat Tony ingin menghampirinya, dengan sigap Nick pun menghilang. Di luar, Tony bertemu dengan Mina, dan ia langsung mengajaknya untuk mengejar Nick. Tetapi pengejaran mereka malam itu tak membuahkan hasil. Untungnya Tony sempat melihat ciri-ciri mobil yang dipakai oleh Nick. Sir, I cannot lose him. We're gonna be rough around up what? Di keesokan harinya, Tony kembali mendatangi lokasi tersebut, dan tak lama kemudian ia melihat mobil kakek Nick melintas. Tanpa membuang waktu, Tony langsung mencegat Nick dan menyuruhnya untuk mengeluarkan KTP-nya. Dari KTP itulah akhirnya Tony tahu kalau Nick adalah ayah kandungnya yang dulu meninggalkan dirinya sedari kecil. Sir? Go. Hi, Dad. Kemudian Nick membawa Tony ke kediamannya. Di sana Tony bertanya, kenapa ayahnya itu tega meninggalkan dirinya. Padahal saat itu Tony baru saja ditinggal mati oleh ibunya, yang tak lain adalah istri Nick sendiri. Nick pun menjawab kalau ia terpaksa meninggalkan Tony demi keselamatan anaknya itu. Nick mengaku kalau ia adalah pembunuh bayaran yang biasa bekerja untuk pemerintah. Sejak istrinya yaitu ibu Tony dihabisi oleh musuh Nick dari masa lalu, Nick pun tidak punya pilihan lain selain menyerahkan Tony ke panti asuhan, agar Nick tidak menjadi target musuh-musuh Nick yang ingin membalaskan dendam terhadap dirinya. To execute black warrants. It sounds so good, but it was my get married. I got a lot of regrets. Decision to protect you. Setelah mendengar pengakuan dari Nick, akhirnya Tony pun paham kenapa ayahnya itu meninggalkan dirinya di panti asuhan. Nick juga mengatakan kalau ia dan Tony punya misi yang sama dari pemerintah, yaitu memburu Raffi dan kelompoknya. Cuma bedanya Nick ditugaskan untuk menghabisi mereka semua, sementara Tony ditugaskan untuk menangkap mereka dan dijebloskan ke penjara. Sebelum pergi, Nick sempat memberikan ponselnya kepada Tony agar sang anak mau menghubunginya lagi untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Need to talk, just please. Nick dan Tony diserang oleh John dan anak buahnya. Mereka berhasil meringkus Tony, sementara kakek Nick tak bisa berbuat apa-apa karena ia dihajar sampai tumbang. Raffi mendatangi ilmuwan dan bertanya, kapan alat itu selesai dirampungkan? Ilmuwan itu menjawab, dalam waktu 24 jam, alat ciptaannya itu sudah bisa difungsikan dengan sempurna. Setelah itu ia mendatangi Tony dan mulai menginterogasinya. Raffi bertanya, apakah sniper jitu yang telah membantai semua anak buahnya merupakan bagian dari kelompok Tony? Tony menjawab, kalau sniper tersebut adalah pembunuh bayaran paling brutal, dan sebentar lagi ia akan datang ke markas itu untuk menyelamatkan Tony, anak sematawayangnya itu, sekaligus menghabisi Raffi beserta antek-anteknya. Menanggapi itu, Raffi langsung menugaskan anak buahnya untuk menyiksa Tony sebelum akhirnya ia akan dihabisi. Learned that from... Di balik itu ternyata ayah Nick sekarang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan sang anak. Ponsel yang ia berikan kepada Tony ternyata sudah ia pasang alat pelacak, sehingga ia bisa dengan mudah melacak keberadaan Tony.
Sesampainya di markas tersebut, Nick langsung menyusup ke dalam. Lalu ia mematikan aliran listrik di sana. Di dalam kegelapan itulah Nick mulai membantai satu persatu anak buah Raffi. Sebagian besar dari mereka tewas berkelimpangan, sementara yang lainnya berhasil kabur dari markas itu. Pada akhirnya Nick berhasil menyelamatkan Tony, dan ia segera membawa sang anak ke rumahnya untuk diobati. Di keesokan harinya, atasan Tony mendatangi markas Raffi, dan ia menemukan puluhan mayat anak buah sang ketua mafia tersebut. Mereka juga menemukan alat ciptaan ilmuwan yang tadinya akan mereka gunakan untuk menghancurkan negara Amerika. And you were with your girl. Adorable, if I say. Beralih ke Tony yang keadaannya sudah mulai membaik. Tiba-tiba ia ditelepon oleh Mina, yang ternyata sekarang disekap oleh John. John meminta Tony dan Nick untuk segera menyerahkan diri, karena kalau tidak ia akan menghabisi Mina dengan disiksa secara perlahan-lahan. Mengetahui akan hal itu, Nick pun meminta sang anak untuk tetap tenang, karena ia akan membantu Tony untuk menyelamatkan Mina. Put the fucking gun down. And the other one. Now. Singkat cerita, Nick pun akhirnya sampai dan bertemu dengan John. John pun tampak murka karena Nick tidak datang. Lalu tiba-tiba Nick berhasil membuat posisi John terpojok, dan Nick mulai menginterogasi John terkait persembunyian Raffi sekarang. John akhirnya setuju membawa Nick dan Tony ke tempat persembunyian Raffi, tetapi ia meminta bayaran senilai $1 juta. The million. Kill him before I let him dead. Oh. Beralih ke tempat persembunyian Raffi, si ilmuwan meminta bayaran atas alat yang sudah ia rancang tersebut sesuai kesepakatan awal. Raffi pun setuju untuk membayar, tetapi bukan dalam bentuk uang, melainkan sebuah peluru panas yang ia lepaskan tepat di kepala sang ilmuwan. Mantled as we speak, competent idiots. You're the only one who can do it. Singkat cerita, John muncul di markas tersebut sembari menodongkan senjata ke arah Nick, beserta membawa mayat Nick di dalam sebuah kantong. John berpura-pura kalau ia sudah berhasil meringkus ayah dan anak ini. Namun saat mereka membuka kantong mayat tersebut, dengan sigap Tony menodongkan senjatanya. Raffi tampak murka dengan John, yang tega mengkhianati dirinya hanya untuk uang $1 juta. Lalu dengan sigap Nick dan Tony melepaskan tembakan, sehingga pada akhirnya Tony dan semua anak buahnya tewas di tempat. Let's talk about this. No. Setelah itu John menagih bayarannya kepada Tony, tetapi Nick malah berkata kepada John, kalau kamu ingin uang maka carilah pekerjaan. Setengah jam kemudian pasukan polisi sampai ke TKP. Mereka menemukan mayat Raffi dan puluhan anak buahnya yang bergelimpangan, beserta John yang dimasukkan oleh Nick ke dalam kantong mayat tersebut. Adegan beralih pada 2 tahun kemudian. Terlihat Nick dan Mina sudah menikah dan memiliki 1 anak. Begitu juga dengan kakek Nick yang juga sudah memiliki istri baru. Bahkan Nick dan Tony sekarang menjadi partner sebagai pembunuh bayaran yang bekerja untuk pemerintah. Tak lama Michael menelpon Nick dan Tony untuk melakukan sebuah misi dengan bayaran 3 kali lipat, dan film pun selesai. You wanna join? Gotta come in. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.